Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 3 Maret 2023. Bacaan yang diberikan oleh gereja kepada kita, bacaan pertama dari kitab Yehezkiel dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha baik, di awal pagi hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menghayati keberadaan kami di dunia ini karena kehendak-Mu sendiri. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dosa ibarat sebuah penyakit yang bila dibiarkan saja atau tidak dilakukan perawatan atau tindakan medis akan semakin memburuk. Bahkan orang tidak bisa tertolong karena penyakit tersebut. Maka sebuah penyakit mesti diobati, bahkan harus dicegah sebelum terjadi. Sama halnya dengan dosa, bila dibiarkan saja akan semakin menjadi-jadi atau semakin memburuk. Bahkan orang susah, bahkan tidak bisa tertolong. Karena dosa pun itu ibarat sebuah candu yang akan membuat seseorang terlena dan lupa akan dirinya bahwa dirinya sendiri semakin rusak. Rusak melalui tindakan-tindakannya, rusak melalui pikiran-pikirannya. Bahkan ketika pikiran sudah rusak, tindakan-tindakannya sudah rusak, maka itu membuat rohaninya mati. Kalau rohani sudah mati, maka jasmani pun ikut terpengaruh, akan mengalami ketidakpastian di dalam kehidupannya. Maka dosa pun itu harus diobati, harus disembuhkan melalui obat yang kemudian kita sebut sebagai pertobatan. Di dalam gereja Katolik kemudian kita sebut sebagai sakramen rekonsiliasi. Obat inilah, sakramen inilah yang membuat orang tetap hidup di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama. Obat ini pun bisa dijadikan sebagai vitamin yang bisa kita terima 2 kali dalam setahun. Itulah dalam masa Advent dan di dalam masa Prapaskah. Bahkan kita bisa menerima sakramen rekonsiliasi atau pertobatan setiap bulannya untuk menjaga tubuh kita ini terhindar dari penyakit yang disebut sebagai dosa. Dalam kitab Yehezkiel dalam bacaan pertama dikatakan bahwa ketika orang fasik bertobat akan memperoleh hidup, sementara bila orang benar kemudian berbalik dari situasinya, berbalik dari Tuhan, maka ia akan memperoleh kematian. Maka Allah itu berkenan pada pertobatan seseorang. Dalam kitab Yehezkiel dikatakan, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sebaliknya, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Maka pertobatan itulah yang berkenan di hadapan Allah. Yesus pun mengajar kepada kita bahwa ibadat kita tidak akan berdaya guna atau memberi manfaat bila kita masih menyimpan kesalahan atau dendam dengan sesama. Maka pergilah meminta maaf atau selesaikan masalahmu dengan orang lain, barulah engkau datang mempersembahkan persembahanmu kepada Allah. Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk segera berdamai dengan sesama kita. Berdamai pun itu menjadi simbol pertobatan kita bahwa kita telah melakukan kesalahan dengan sesama. Oleh karena itu saudara-saudariku, mari di dalam masa Prapaskah ini 40 hari ini kita melakukan retret agung, melakukan tobat, melakukan pantang dan puasa supaya hati kita ini, diri kita ini bisa kita kontrol sehingga penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai dosa itu bisa kita cegah, bahkan bisa kita obati dengan menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Dan semoga
Dengan menerima itu, hidup kita pun semakin baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Diri kita semakin menjadi sehat secara rohani maupun jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas sabda-Mu melalui kedua bacaan yang kami renungkan ini. Semoga dari hari ke hari kami semakin disempurnakan, kami semakin disehatkan oleh sabda-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.